Halo sobat nih, Megas lagi dah nih si jawabannya nih. Tapi sebelumnya yang mau donasi di deskripsi ya. Ditunggu asik jam 7 kita upload. Setiap jam 7 ya diusahakan. Asik. Oh. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Marshall Lugu dirinya kedatangan tamu yaitu Shadow King yang datang langsung menyerang dirinya. Di mana Shadow King dia berujar kalau apa yang telah dirinya lakukan adalah perintah dari Yang Mulia Kaisar. Dan sebelum dia menghabisi Marshall Zovan, dirinya keburu datang dan memaksa Shadow King harus kabur. Dan di hadapan dari Zovan, Marshall tua, dirinya bertanya tentang apa yang salah dengan dirinya. Kenapa Kaisar melakukan ini semua kepadanya? Dan itu membuat Zovan dia berujar, memangnya kenapa? Tidak ada yang aneh dengan keputusan Kaisar. Bahkan Zovan ia berujar kalau semua prestasi Marshall untuk Tianyu tidak ada hubungannya dengan rencana milik Kaisar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zovan membuat Marshall tua dalam kondisi yang cukup lemah. Dia berujar, Plan Zhou, menurutmu memangnya apa pencapaian terbesar dalam hidupku? Ya, Marshall tua, menurutku pencapaian terbesar di dalam hidupmu untuk kekaisaran ini tidak lain adalah menundukkan Zhuge Changfeng secara internal dan mengintimidasi 7 bangsawan agung secara eksternal. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zovan jelas tidak dapat diterima oleh Marshall karena semua jasa yang telah dirinya lakukan di area perbatasan ternyata tidak ada artinya menurut Zovan di mata Kaisar. Dan melihat Marshall yang shock dengan apa yang dikatakan oleh Zovan membuat Zovan dia berpikir, ya, sebagai seorang pria yang berlatar belakang militer yang telah bekerja keras di area perbatasan dan pencapaian terbesar yang telah ia lakukan hanya dinilai dari penaklukan Perdana Menteri dan juga penyimbang bagi 7 bangsawan agung. Jelas hal ini sungguh sangat memalukan. Namun mau bagaimanapun ya, tapi memang begitu kenyataannya, pikir dari Zovan. Dan wajar jika Pak Tua ini shock. Di mana Zovan ia juga memiliki sebuah alasan kenapa dia berujar demikian. Di mana Zovan dia berujar, aku dulu pernah bertanya kepada para patriark dari 7 bangsawan agung tentang kejadian yang terjadi berabad-abad lalu. Dan itu membuatku sadar akan satu hal, karena sejak kemunculan dari Sanzi kecil 300 tahun lalu, kekuatan milik keluarga bangsawan agung secara bertahap mulai melemah dan secara bertahap pula muncul melahirkan 4 pilar kekaisaran baru. Hanya saja saat itu hanya ada 3 sekte pelindung milik kaisar dan itu tidak begitu berarti. Namun dengan bimbingan dari pendeta agung Yun Xuanji, barulah Kaisar dirinya memperkerjakanmu dan juga Zhuge Changfeng untuk dapat mengambil alih tugas formal dan juga komando militer. Dan itu juga membuat 3 pilar kekaisaran kini dapat berdiri setinggi untuk saat ini. Dengan kata lain, kemunculan pilar kekaisaran ini tidak lain adalah untuk dapat menekan kekuatan dari 7 bangsawan agung. Dan Kaisar dirinya mengirimmu untuk bertarung dengan Kuanrong hanya untuk dapat menempa melatih pasukannya saja. Dan hal ini dilakukan Kaisar hanya untuk dapat menekan kekuatan dari 7 bangsawan agung. Kaisar dirinya melakukan ini semua hanya untuk dapat membuat sebuah keseimbangan dan juga menyiaratkan sebuah konsekuensi. Dan selama ada salah satu yang menghilang, maka satunya lagi akan menjadi yang tidak berguna. Dalam arti lain, saat ini 7 bangsawan agung sudah tidak ada lagi dan kau, ya, sudah tidak ada lagi, tidak bernilai di mata Kaisar. Maka dari itu ya, kau dapat segera dibuang dan segera digantikan dengan yang baru. Di mana Zovan dia berujar Kaisar dirinya yang tidak lagi memiliki sebuah kekuatan pengganggu dan itu membuat dirinya akan mulai menebarkan jaring-jaringnya dengan tujuan untuk dapat menyapu bersih kekuatan yang tersisa.
Dan saat ini, dengan jatuhnya Zhuge Changfeng berarti, ya, kaulah yang akan menjadi target kaisar yang selanjutnya. Ujar dari Zhao Fan yang membuat Marshall shock. Dia tidak menduga kalau ternyata dirinya dan juga 1 juta pasukan yang ia miliki ternyata telah disiapkan oleh kaisar sejak ratusan tahun lalu hanya untuk menjadi penyeimbang kekuatan agar kaisar tidak dilengsarkan oleh bangsawan agung. Dan itu juga membuat Marshall dia sadar kalau dirinya tidak lebih dari sekedar bidak di mata sang kaisar. Namun di sini Marshall tua dia masih tidak percaya dengan itu semua dan itu membuatnya bertanya, "Quan Rong, lantas bagaimana dengan Quan Rong? Tentunya yang mulia dirinya tidaklah mungkin sebodoh itu sampai harus mengundang para serigala untuk masuk ke dalam rumahnya." Mendengar hal itu membuat Zhao Fan dia berujar, "Marshall Dugu, aku tidak menduga kalau kau ternyata begitu naif. Sepertinya kau memang tidak tahu betapa mengerikannya dari sebuah hasrat pribadi milik seseorang yang ada di dunia ini, khususnya hasrat milik seorang kaisar. Karena sejatinya, menurutku, kaisar dirinya akan berpikir kalau seandainya dunia ini tidak ada di bawah klan Yue, klan miliknya, maka kaisar dirinya akan lebih memilih untuk menghancurkan dunia ini daripada dunia ini harus jatuh ke tangan orang lain. Karena inilah adalah sebuah ambisi dari seorang kaisar. Dan untuk para serigala Quan Rong, justru merekalah para serigala inilah yang akan membantu dirinya menggerogoti musuh lamanya. Kaisar melakukan ini semua hanya untuk dapat membuat para serigala itu menggigit dan membuat dirinya dapat menggenggam dunia ini. Dan saat waktunya tiba, sekalipun harus memberi makan beberapa potong daging, hal itu tentu saja tidak ada masalah. Ujar dari Zhao Fan yang membuat Marshall shock dengan kata-kata Zhao Fan yang penuh arti makna di dalamnya. Kalau kaisar tidak peduli kalau dirinya harus mengorbankan beberapa pihak, bahkan rakyatnya sendiri, hanya untuk ambisi gilanya menguasai Tianyu seorang diri. Dan itu juga membuat Marshall harus terjatuh dan muntah. Syok mendengar kata-kata Zhao Fan dan itu membuatnya benar-benar tidak menduga kalau kaisar adalah orang yang benar-benar sangat-sangat kejam. Yang mulia, bertahun-tahun aku berjuang untuk Tianyu, kau yang mulia. Namun di sini Marshall yang telah hampir habis di batas akhir hidupnya, ia juga berujar, "Zhao Fan, aku memiliki satu pertanyaan terakhir, yaitu di saat sebelum debat esoterik dimulai, aku pernah katakan kepada dirimu kalau kau dan diriku ini sama. Kita serupa. Kita sama-sama memegang kesetiaan, yaitu kau kepada klan Luo dan aku kepada kekaisaran. Dan kau mengatakan kepadaku kalau kesetiaanku ini adalah sebuah bentuk kesetiaan yang membabi buta. Lantas untuk dirimu sendiri kau bertarung untuk apa?" Tanya dari Marshall tentang alasan Zhao Fan hingga mau bertarung mati-matian hanya untuk keluarga Luo. Dan pertanyaan dari Marshall membuat Zhao Fan sempat terdiam sembari menunjuk ke arah jantungnya dan berujar di dalam hati, "Ya, aku melakukan itu semua demi jantung demonku." Dan melihat Zhao Fan yang tidak berkata apa-apa dan hanya menunjuk jantungnya saja membuat Marshall dia terdiam. Dan ia juga berujar, jadi begitu. Ini semua karena cinta. Mendengar Marshall yang berujar Zhao Fan melakukan semua tindakan gila hanya dengan cinta, waduh, membuat Zhao Fan dia kesal. Apa? Cinta? Hah? Lah, Pak Tua ini lah, dia pasti salah paham, ya kan? Aku melakukan ini semua karena jantung demonku. Iya, for your information aja nih, yang lupa nih, Zhao Fan, dia jika menolak permintaan dari Yun Hai sebagai patriark, jelas tubuhnya akan boom. Namun ya, ngomong-ngomong soal cinta, lah Zhao Fan dirinya tiba-tiba saja teringat dengan Chu King Peng, cewek yang pernah dia sosor beberapa episode yang lalu. Waduh.
Sedangkan untuk marsial tua, dia berujar kepada Dugu Feng, bawakan aku Dragon Spearku itu. Maka dari itu, kini Dugu Feng dia pun mengambil tombak milik Marshall dan menyerahkannya. Dan melirik ke arah tombaknya. Di sini Marshall tua dia tertawa. Ya, tombak ini ditempa hanya untuk diriku oleh seorang pandai besi ilahi pertama yang ada di Tianyu. Saat aku telah pergi berperang untuk pertama kalinya, aku dulu pernah menyerap vena naga milik kerajaan Kuanrong dengan menggunakan tombak ini. Namun ya Zofan, kau harusnya paham akan maksudku itu, ya kan? Maka dari itulah, di sini Marshall tua dirinya menyerahkan tombak naga miliknya kepada Zofan, di mana ia berujar, Zofan, kau berbeda dengan diriku. Kau paham apa yang harus kau lakukan. Maka dari itulah, ambillah tombak ini dan jagalah klan Luo baik-baik di masa depan. Ujar dari Marshall yang membuat mereka semua yang melihatnya syok. Di mana Marshall dirinya mempercayakan semua yang dia miliki kepada Zofan karena ada makna lain yang dibalik penyerahan dari Dragon Spear itu. Namun untuk Zofan yang melihat Marshall tua memberikannya senjata miliknya dengan simbol semua yang ia miliki sempat membuat Zofan terdiam sebelum dirinya berujar, lupakan. Aku adalah seorang pria yang tidak pernah merebut benda berharga milik orang lain. Meskipun ya, aku memang bukan orang yang seperti itu. Dan sekalipun ya, kau tidak akan pernah menggunakannya lagi. Aku tidak akan pernah mengambil benda milikmu itu, ujar dari Zofan. Namun di sini Marshall tua dia berujar, tidak ada gunanya tombak ini untuk pria yang akan segera mati, ya kan? Zofan, jika kau tidak menerima tombakku ini, maka dari itulah aku tidak pernah dapat mati dengan tenang. Ujar dari Marshall yang membuat Zofan dirinya tidak lagi memiliki sebuah pilihan lain. Karena ini adalah permintaan terakhir dari Marshall tua sebelum dirinya bakalan karena ya mau bagaimanapun Marshall tua ini telah membantu Zofan dulu. Maka dari itu baiklah. Ini semua aku lakukan karena kau sampai bersikeras seperti itu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Zofan dirinya memiliki senjata baru yaitu tombak naga Dragon Spear. Namun untuk Marshall dirinya pun sadar kalau waktu miliknya sudah tidak ada lagi. Dan itu membuat para jenderal Dugu mereka berujar, Marshall, tidak. Jangan panggil aku Marshall. Aku hanya ingin kalian memanggilku sebagai ayah. Ujar dari Marshall Dugu yang sepertinya telah habis masa hidupnya dengan kata-kata terakhir yang ingin ia dengar kalau dirinya hanya ingin dipanggil sebagai ayah, bukan sebagai seorang pilar kekaisaran ataupun Marshall. Dan selesailah cerita si Jopan ini di sini dulu dan sampai jumpa untuk si Jopan lagi. Kapan ya? Kayaknya mulai minggu depan bakal up lagi di setiap hari Jumat dan Sabtu jam 7. Kalau nggak Jumat Sabtu berarti Sabtu Minggu. Dah gitu aja deh. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu jam 7 malam diusahain. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye dan thank you for watching. Asik. Mau ngomong jelek. Asik dah. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you dan yang mau donasi di deskripsi ditunggu. Asik.